Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman bersama saya Baim Imtihan yang akan mengisahkan tentang seputar pengalaman menangani asam lambung, GERD, MAH maupun anxiety ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, serta share-nya ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini saya akan membagi pengalaman mengenai apa sensasi-sensasi yang dirasakan bagi penderita asam lambung teman-teman. Banyak sekali penyakit asam lambung itu dikenal dengan penyakit 1000 derita, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya akan mengisahkan pengalaman saya ketika terkena asam lambung. Itu sensasi-sensasi yang dirasakan itu apa saja teman-teman. Meskipun di luar sana mengatakan ada ribuan, tapi yang saya alami secara spesifik dan sangat mengganggu ada beberapa hal teman-teman. Ini saya sudah catatkan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu sesak nafas teman-teman ya. Nggak tahu kenapa dari bagian lambung itu mungkin asam lambung atau gasnya menekan ke area dada atau ke paru-paru atau ke jantung, sehingga kita sering merasakan rasa sesak yang sangat tidak nyaman, bahkan terkadang membuat kita itu menjadi panik, takut teman-teman. Nah, itu ada yang pertama, ada nama sesak nafas. Itu sering kali datang menghampiri, dan pada saat datang itu biasanya kita jadi panik teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ulu hati itu terasa seperti terbakar. Terbakar di sini saya mengambil kiasannya begini teman-teman. Bukan terbakar seperti kita kebakar api, bukan teman-teman. Tapi di ulu hati itu berasa seperti ada yang ganjel gitu, berasa seperti ada angin yang terjebak di situ. Kemudian dia tidak bisa keluar. Kemudian juga rasanya gimana ya, terbakar itu ya. Jadi seperti rasa yang tidak nyaman, seperti kita itu nggak bisa nelen, atau kita itu seperti orang kehausan yang amat sangat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sensasi selanjutnya adalah di kerongkongan atau di tenggorokan kita itu seperti ganjil teman-teman. Itu seperti ganjil, seperti terbakar juga rasanya, seperti tercekek gitulah. Nah, kemudian itu diiringi dengan rasa seperti kering sekali, seperti orang kehausan. Padahal kita nggak kurang minum, tapi ya seperti itu sensasinya, seperti orang mau nelen susah. Kemudian seperti kecekek, seperti ada yang ganjel, seperti itulah. Pokoknya nggak nyaman lah. Kemudian sensasi yang selanjutnya itu mudah lelah teman-teman. Itu kita, kalau saya secara pribadi pengalamannya itu tidak kuat berjalan yang jauh begitu. Jalan yang jauh itu seperti apa namanya ya, di bagian dada itu seperti dipukul, perut seperti dipukul, jadi terasa pokoknya nggak kuat lah. Nah, jadi mudah lelahnya di sini itu menyebabkan kita itu ketika mungkin mengangkat-angkat yang berat atau melakukan aktivitas yang intens gitu ya, yang kontinu, itu kita berasa seperti pokoknya luar biasa nggak kuat. Nanti ujung-ujungnya kita bisa panik, bisa sesak nafasnya dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima, pandangan mata itu sering kabur gitu. Padahal kita mata normal, kita nggak pakai kacamata, tapi ketika kita melihat itu seringkali kabur teman-teman ya. Jadi itulah sensasi-sensasi mengenai asam lambung, itu juga ada sampai ke mata begitu, sampai berasa kabur seperti itu. Kemudian sensasi selanjutnya adalah kepala itu sering geliyang atau keliengan gitu ya. Kita habis duduk gitu, kita mau bangun gitu, tuh seperti kepala itu seperti nggak ada darahnya teman-teman. Jadi pokoknya leng keliengan kayak gitulah, itu nggak nyaman sekali. Kemudian sensasi selanjutnya ada mudah panik ya, mudah panik. Pokoknya udah panik lah. Kita jalan kaki agak jauh, kemudian kita merasa nafas kita jadi berat, kita langsung panik, kita langsung takut teman-teman. Dada juga mudah berdebar dan sebagainya. Kemudian sensasi selanjutnya kita susah tidur ya. Ketika kita sudah berbaring, kita sudah mau tidur gitu, ada
suara sedikit aja itu kita langsung kaget teman-teman, langsung kaget gitu. Jadi kita ketika tidur itu susah sekali rasanya. Kemudian sensasi selanjutnya, kalaupun kita tidur itu kita sering mimpi buruk teman-teman. Itu saya merasakan itu cukup lama, itu hampir setiap malam ketika kita tidur itu ada mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk terus, berasa mimpi buruk terus teman-teman. Itu orang terkena asam lambung juga sampai berdampak pada kualitas tidur dan mimpi buruk teman-teman. Kemudian yang saya rasakan juga itu sering pilek. Jadi kita nggak dalam kondisi cuaca yang dingin dan sebagainya, tapi hidung kita sering pokoknya tahu-tahu pilek, tahu-tahu mampet, tahu-tahu meler terus dan sebagainya. Seolah-olah flu itu datang terus gitu. Sembuh sebentar datang lagi, sembuh sebentar datang lagi. Ternyata efek asam lambung juga sampai ke arah situ teman-teman. Kemudian ada lagi juga sensasi selanjutnya, ada batuk. Ini, wah ini kalau udah batuk itu di tenggorokan itu berasa seperti ada yang ngeganjel, seperti ada biji kedondong gitu, jadi rasanya gatal seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Itu asam lambung juga ternyata menimbulkan sensasi untuk batuk. Nah kemudian yang paling sering dihinggapi sensasinya daripada asam lambung ini adalah masuk angin teman-teman. Ya, kita keluar sebentar naik sepeda motor seumpama. Awalnya saya malah nggak bisa naik sepeda motor teman-teman. Itu bawaannya itu tidak percaya diri, takut dan sebagainya lah mau naik sepeda motor begitu. Tapi setelah akhirnya perlahan-lahan kita itu membaik, saya akhirnya naik motor. Tapi yaitu kelemahannya kita jadi mudah sekali masuk angin, gampang sekali begah, kembung, berasa nggak enak, nafasnya sesak dan sebagainya teman-teman. Ternyata asam lambung juga bisa menyebabkan kita mudah masuk angin. Nah, itu diantaranya sensasi-sensasi asam lambung yang demikian banyak teman-teman tadi saya paparkan ya. Teman-teman tidak usah khawatir. Selama lambung kita itu kita tangani dengan baik, perubahan di lambung kita makin baik, insya Allah teman-teman sensasi-sensasi itu perlahan-lahan mulai hilang, satu demi satu hilang. Nanti akan normal lagi. Jadi prinsipnya kita sabar, kita tawakal sama yang Maha Kuasa, banyak berdoa, kemudian segala hal-hal yang menurut teman-teman itu membuat tidak nyaman, tidak usah mendengar dari katanya orang, tapi apa yang kita rasakan teman-teman. Umpama kita makan jambu, kok setelah makan jambu kita berasa tidak nyaman, besok jangan makan jambu dulu teman-teman. Tapi bukan berarti nggak boleh makan jambu selamanya. Nanti kalau kita udah mulai baikan, kita boleh nicip sedikit demi sedikit teman-teman. Seperti itu. Kita makan sate kambing umpama, begitu makan langsung umpama 2-3 tusuk, habis itu kita begah, kita sesak nafasnya, kita berasa pusing dan sebagainya. Oke, besok kita jangan makan daging kambing dulu teman-teman. Oke, tapi bukan berarti nggak boleh makan itu selamanya, ndak. Tunggu, ada saatnya. Kalau nanti teman-teman sudah sabar menangani asam lambung ini, menangani MAH ini, menangani GERD ini, itu sudah lambung kita sudah mulai baik. Semua makanan siap kita sikat kembali teman-teman. Demikian pada video kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.